kita sedang apa? Sedang belajar ya. Sore ini kita juga sedang belajar ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang boleh hadir di majelis ini, apakah ada batasan umur? Dibatasi umurnya enggak, Bu? Enggak ya. Jadi mau masih remaja boleh, udah tua boleh, udah lansia boleh gitu ya. Jadi karena memang tidak ada kata terlambat, tidak ada batasannya. Belajar itu siapa aja boleh gitu ya. Jadi Masya Allah, Allah kasih kita umur, Allah kasih kita kesempatan untuk banyak belajar. Hari ini tanggal berapa Muharram? Berapa? 3 ya? 3 Muharram. Tahunnya tahun ya 1448 Hijriah ya, Masya Allah ya. Jadi tahun barunya kita, tahun baru Islamnya ya, itu adalah Muharram. Jadi kalau orang-orang biasa di tahun baru Masehi gitu ya, orang-orang tuh banyak yang membuat resolusi gitu ya. Resolusi itu apa? Rencana gitu ya. Rencana besok 1 tahun ke depan mau melakukan apa gitu kan ya. Nah kita Muslim ya 1 Muharram kemarin kita muhasabah. Apa nih satu tahun yang lalu kita sudah lakukan apa? Apa yang belum kita lakukan? Nah, kita bikin resolusi apa yang kita akan lakukan di 1 tahun mendatang, gitu ya. Bahkan kemarin doanya ya, doa awal tahun ada kan ya, awal tahun Muharram ya, insya Allah adik-adik ibu-ibu juga sudah berdoa ya dengan harapan tahun 1448 ini akan kita lalui dengan lebih baik ya. Nah ini kaitannya juga dengan belajar gitu ya. Kita menjalani hari-hari, menjalani waktu itu ya ada kesempatan kita untuk belajar ya. Jadi coba materinya bisa lanjut ya. Jadi belajar ini tujuannya adalah untuk bisa menambah ilmu ya. Kita itu memang penting, perlu untuk selalu menambah ilmu. Walaupun ibu-ibu udah nggak kuliah, nggak kuliah kan ibu ya? Enggak gitu ya. Tapi tetap kita tetap perlu nambah ilmu. Pokoknya semasih kita ada hidup ya, ada kesempatan hidup, itu kita masih ada kesempatan untuk menambah ilmu. Ya. Memperbaiki diri. Ya. Jadi kita ada umur, ini adalah kesempatan kita memperbaiki diri. Karena cita-cita kita, akhir hidup kita kan apa? Husnul khotimah. Ya. Untuk bisa menjadi husnul khotimah itu ada ilmunya. Gitu. Untuk bisa dapat ilmunya kita perlu belajar. Gitu. Ya. Ya, jadi belajar itu untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi lebih bermanfaat ya. Masya Allah ya, kalau ada orang yang meninggal gitu ya, ya kita kan nggak tahu ya yang namanya umur ya. Harapan kita dipanggil Allah itu dalam keadaan terbaik, di saat yang terbaik, saat kita dalam keadaan yang terbaik pula gitu ya. Jadi Masya Allah ketika ada berita seorang ustazah gitu ya, seorang ustazah yang sudah sepuh gitu, beliau sedang ngajar ngaji, ngajar tahsin gitu ya, selesai baca ayat meninggal gitu. Nah, luar biasa kan ya. Jadi ustazah itu udah punya ilmunya disampaikan, ya bermanfaat usianya. Jadi beberapa detik sebelum nyawanya dicabut sudah ada manfaat yang dibagikan kepada santrinya, gitu kan, Masya Allah itu. Ya. Oke, lanjut materinya. Nah, coba kita kita muhasabah masing-masing ya. Nah, coba kita sama-sama cek gitu ya ke diri kita masing-masing. Apa ilmu baru yang pernah dipelajari dalam 1 bulan terakhir? Sekarang bulannya bulan apa? Kalau bulan Hijriah bulan Muharram ya. Ya. Sebelum Muharram kemarin bulan apa ya? Apa Bu?
Safar aja. Ya. Ya. Kalau Masehi kan sekarang Juni. Kemarin Mei gitu ya. Sekarang Juni ya. Sekarang Juni ya, kemarinnya Mei gitu. Jadi nah, coba masing-masing kita ya cek gitu ya. Apa ilmu baru yang pernah dipelajari dalam 1 bulan terakhir ini? Apa ilmu baru? 1 bulan ini aku dapat ilmu baru ini deh. Ilmu yang terbaru aku dapatnya ini gitu. Apa? Ya mungkin tiap-tiap orang beda-beda. Kalau adik-adik mungkin dapat, aku dapat ilmu di pondok, dapat ilmu baru, ilmu tentang fikih apa misalkan fikih sholat misalkan. Kalau ibu-ibu mungkin dapatnya, aku kemarin kumpulan PKK dapat ilmu baru tentang bagaimana menjaga kesehatan di musim kemarau misalkan gitu ya. Misalkan. Jadi nah, apa coba ilmu baru yang pernah dipelajari dalam 1 bulan terakhir? Pasti ada ya, pasti ada. Karena yang namanya ilmu itu tidak selalu kita dapatkan dari ruang kuliah. Ilmu itu tidak selalu kita dapatkan dari ruang kelas, enggak gitu. Tidak selalu juga kita dapatkan dalam majelis seperti ini. Ya, kadang-kadang ilmu itu kita dapatkan, kita dari hasil baca apa? Kalau sekarang suka baca koran nggak sih? Enggak ya, baca buku gitu ya, baca buku gitu. Atau mungkin buka YouTube gitu ya. Ternyata buka YouTube aku dapat pelajaran, dapat ilmu ya itu. Ya, jadi ada ya, pasti ada ya. 1 bulan ini dapat ilmu ada ya, ada. Ya. Kemudian, apakah pernah merasa saya sudah tua, sudah nggak perlu belajar lagi gitu? Ibu-ibu ini pernah nggak merasa begitu? Pernah ya. Ya udah tua, udah lah nggak perlu belajar lagi. Ya. Kalau mungkin di masjid ada kelas belajar muslimah gitu misalkan, belajar apa nanti gitu ya? Nggak perlu gitu. Ya, mungkin pernah gitu ya. Kalau adik-adik sekarang masanya masa belajar ya. Ya seharusnya gitu ya, tidak ada kata-kata tidak perlu belajar ya kalau adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang berubah dalam hidup setelah mendapatkan ilmu baru? Ya, kalau adik-adik, ibu-ibu dapat ilmu baru, ya ilmunya dari mana aja gitu tadi, ada nggak perubahan yang dialami, perubahan yang terjadi? Ya. Atau mungkin ilmunya itu hanya sekedar dibaca, didengar, habis itu ya udah gitu. Ya, coba dievaluasi lagi. Apakah selama ini aku kemarin dapat ilmu baru, ilmu bagus gitu. Tapi ternyata ilmunya ya udah, cuman dicatat aja, udah dicatat ya udah, nggak dipraktekin gitu. Ya, ditanyain udah dipraktekin belum? Alasannya banyak banget gitu. Ya akhirnya kalau seperti itu ilmunya bermanfaat nggak? Tidak. Ya tidak bermanfaat gitu. Ya. Oke. Yuk kita lanjut materinya. Sekarang, mengapa kita perlu terus belajar? Kenapa Dek? Adik-adik ini masih, ya insya Allah masa waktu belajarnya masih panjang gitu ya, dibandingkan ibu-ibu kalau dari umur gitu ya. Ya. Tapi kita perlu tahu gitu ya, kenapa kita perlu terus belajar? Ya. Jadi yang namanya belajar itu ya kita sepanjang hidup ya. Semasi hayat masih di kandung badan ya. Semasi ada umur gitu ya. Kita terus belajar ya. Jadi sekarang aja ya kita bandingkan kondisi zaman-zaman ini kan udah generasinya udah 3 generasi ini kali ya. Kan ini adik-adik yang di sini itu mungkin cucunya ibu-ibu yang di belakang ya. Udah 3 generasi ini gitu kan gitu ya. Jadi zamannya aja udah beda gitu ya. Mungkin zaman eyang-eyang nih uti-uti nih dulu gitu ya. HP nggak ada kan ya Bu ya? Nggak ada, boro-boro HP gitu ya. TV aja masih jarang ya Bu ya. TV aja masih hitam putih, belum ada listrik. Ya, pakai aki. Ya, saya ngalamin itu. Jadi saya tinggalnya di Bandung. Tapi simbah saya gitu ya,
Itu di kampung, ya di kampung belum ada listrik, jadi saya ngalamin gitu. Oh ternyata TV pakai aki itu biasanya nyalanya nanti kalau pas ada acara-acara yang menarik, misalkan malam minggu ada acara ketoprak gitu ya. Di Jogja itu kan dulu TVRI Jogja itu kan ketoprak gitu ya, oh pasti beli aki baru gitu ya. Tapi nanti kalau udah buat siaran semalaman gitu akinya habis ya udah mati gitu ya. Itu zaman tahun-tahun 70-an, tahun terakhir 80 masih enggak Bu? Masih pakai aki enggak atau udah listrik di sini? Udah listrik ya? Di sini udah listrik ya? Udah listrik ya. Dia tahun-tahun 70-an itu ya Bu ya, pakai aki itu ya. Kalau adik-adik kan enggak ngalamin, enggak ngerti gitu. Sekarang listrik ya. Jadi boro-boro HP gitu ya. Jadi kondisinya berbeda ya. Jadi dulu itu enggak ada HP. Ya boro-boro HP gitu ya, TV aja masih terbatas ya. Jadi informasi itu datangnya terlambat, berbeda dengan sekarang. Sekarang itu kejadiannya jauh di Arab sana gitu ya. Tetapi informasinya sudah langsung kita terima di Bantul. Di Pajangan kita udah langsung bisa terima gitu. Ya. Karena apa? Karena memang teknologinya sudah berbeda. Tapi kalau zaman dulu susah banget gitu ya. Jadi informasinya itu lama sampainya ya. Nah, sehingga perubahan kehidupan ini kita perlu belajar ya. Nah, sekarang yang nyata aja deh ya. Adik-adik nih, adik-adik aja kan ini kan asalnya bukan dari Jogja gitu ya. Bukan dari Jogja. Ketika kemudian adik-adik lulus SMA, ya mau kuliah ke Jogja atau mau nyantri ke Jogja gitu kan, ada perubahan suasana daerah, perubahan cuacanya, banyaklah perubahan. Itu pun harus dipelajari gitu. Ya, jadi kenapa belajar itu? Ya kita harus terus belajar. Ya. Bahkan bahasanya gitu ya. Kalau ini masih sama-sama di Indonesia, walaupun yang satu asalnya Kulon Progo, ada yang dari Bantul, dari Sleman gitu ya, masih bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Kalau nanti adik-adik ini mau kuliah ke luar negeri, itu kan harus belajar bahasanya dulu, belajar bahasa dulu, baru belajar keilmuan sesuai dengan jurusannya gitu. Ya, jadi yang namanya belajar begitu. Nah, kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu ketika perubahan fase kehidupan, jadi anak-anak yang dulunya kuliah, kemudian kerja, kemudian menikah gitu kan, perubahan itu kan juga ibu-ibu perlu belajar gitu ya. Oh iya, kemarin saya jadi ibu, sekarang ternyata saya jadi ibu mertua. Oh ternyata saya harus siap-siap jadi nenek gitu kan. Perubahan itu juga harus dipelajari ya. Jadi kenapa kita perlu belajar ya, termasuk nih mungkin ada ibu bapak yang bekerja ketika usianya sudah mendekati pensiun ya, untuk bisa menjalani masa pensiun itu pun perlu belajar, karena kalau nggak belajar ya nggak siap untuk menjalani pensiun gitu ya. Banyak orang-orang yang sudah menjalani pensiun baru 1 minggu menikmati pensiunnya, tapi minggu kedua udah bingung gitu ya. Karena apa? Karena nggak siap. Nggak siap karena apa? Karena nggak belajar gitu. Tapi kalau sudah belajar, oh ternyata besok 8 bulan lagi saya pensiun. Kalau pensiun tuh apa sih aktivitasnya? Apa sih yang bisa saya lakukan? Nah itu dipelajari sebelum masa pensiun. Ketika benar-benar waktu pensiun itu sudah siap, sudah tahu apa yang bisa dilakukan karena sudah belajar ya gitu. Nah, ya Allah memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu. Ya, jadi ada di Quran surat Toha ayat 114 ya. Quran surat Toha ayat 114, nanti silahkan ayatnya dibuka ya, dibaca ayatnya. Nah artinya kurang lebih, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya, jadi ini doa ya, doa ya Tuhanku,
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi memang Allah memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu. Ya. Ilmunya apa? Banyak banget ilmu itu gitu. Ya. Kita hidup itu ilmunya banyak gitu. Ya. Ya waktu kecil aja, ya waktu kecil ya. Sekarang kehidupan di rumah aja deh. Kalau udah jadi ibu gitu kan bangun tidur, kemudian ke dapur gitu ya. Ya. Untuk bisa melakukan aktivitas dapur kan juga awalnya belajar gitu. Ya, semua tuh diawali dengan belajar untuk bisa kenal, bisa tahu gitu. Ya. Jadi dari Quran surat Toha ayat 114 ini kita ketahui bahwa ternyata Rasulullah pun memang diperintahkan untuk terus belajar. Ya, ya belajarnya Rasulullah berbeda dengan orang-orang zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang mahasiswa gitu, santri gitu. Santri zaman sekarang udah beda banget dengan santri zaman-zaman dulu gitu ya. Apalagi zamannya Rasulullah gitu. Ya, tetapi Rasulullah pun sudah diperintahkan untuk terus belajar, ya, menuntut ilmu bukan hanya untuk anak muda. Jadi menuntut ilmu bukan hanya untuk anak muda, orang sudah sepuh juga perlu tetap belajar. Ya, malah kesempatan belajarnya lebih banyak kalau udah sepuh ya. Iya nggak sih Bu? Ya, kalau udah pensiun gitu ya, udah anak-anak udah mentas gitu ya, cucu tinggal nunggu cucu juga udah sekolah, udah mandiri, udah dewasa gitu kan. Ya, eyang-eyang uti-utinya kan tinggal mengisi waktunya dengan belajar dan ibadah gitu. Ya. Ya. Jadi kalau kita sadari bahwa selama hidup kita akan tetap butuh ilmu. Ya, tetap butuh ilmu. Ya, hanya memang sering kita tuh tidak sadar bahwa oh ini tuh ilmu ya gitu ya. Ya, jadi ilmu itu ilmu ataupun pengetahuan ataupun wawasan gitu ya. Jadi ilmu di sini itu bisa diartikan sebagai pengetahuan, wawasan gitu ya. Nah, belajar itu adalah jalan menuju surga. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita belajar untuk nambah ilmu, untuk bisa memperbaiki diri ya. Tapi ternyata belajar itu adalah jalan menuju surga. Jadi kalau cita-cita kita, cita-cita hidup kita itu mau ke surga, ya, berarti kita perlu menempuh apa? Jalannya surga. Jalannya surga itu apa? Belajar. Ya, Masya Allah ya. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini kita resapi benar ya. Kalau kita mau menuju surga, ya, kita perlu menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ya. Karena dengan kita menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Ya. Jadi karena dengan belajar itu kita jadi tahu, oh jalan menuju surga itu begini. Ya, itu. Nah, bentuk-bentuk belajarnya gimana? Ya, bentuk-bentuk belajar yang bisa membawa kita menuju surga itu banyak banget. Salah satunya adalah yang kita lakukan sore ini. Ibu-ibu, adik-adik mungkin dalam satu pekan punya beberapa jadwal untuk menghadiri kajian. Ya, ini kajian kami sore, ya mungkin besok hari Jumat ada kajian lagi, Sabtu ada kajian lagi, Ahad ada kajian lagi gitu kan, Masya Allah ya. Setiap jalan menempuh, jalan mencari ilmu itu semuanya adalah jalan kemudahan kita untuk menuju surga. Ya. Kemudian bentuk belajar yang lain adalah belajar Al-Qur'an, ya. Yang saya tahu ibu-ibu di sini hari Kamis ya, hari Kamis ini juga habis maghrib ada majelis ya. Ada majelis Quran ya. Setiap hari.
setiap hari habis maghrib ada majelis Quran ya, Masya Allah gitu. Itu juga menjadi jalan menempuh ilmu ya. Kemudian ya membaca buku yang bermanfaat ya. Mungkin di kampung ini mungkin ada perpustakaan. Ada Bu? Oh belum ada. Atau mungkin di masjid ini sudah ada buku-buku gitu perpustakaan? Sudah ada. Nah itu berarti kan ada kesempatan untuk belajar ya. Jadi mungkin ibu-ibu adik-adik bisa dijadwalkan. Satu hari itu minimal baca 5 lembar buku, 5 halaman buku gitu. Jadi mungkin satu buku, kalau satu bukunya isinya 250 halaman ya, kalau satu hari dibaca 5 halaman kan berapa hari itu selesai gitu. Ya. Itu tujuan kita supaya kita dapat ilmu ya, membaca buku bermanfaat ya. Jadi ternyata orang-orang yang sukses ya. Ini karena saya juga saya punya kelompok teman-teman gitu ya, teman-teman yang sukses ya, saya belajar dari mereka gitu ya. Ternyata mereka punya kebiasaan. Mereka punya kebiasaan setiap pagi itu mereka minimal membaca 1 buku positif. Ya, enggak dibaca semua sih, enggak mau dibaca semua 1 halaman tuh enggak, 1 buku tuh enggak. Tapi dalam setiap pagi itu dia dapat 1 kalimat atau 1 quote atau 1 kutipan gitu ya dari 1 buku positif gitu. Itu ternyata menjadi sarapannya orang-orang sukses gitu. Ya, jadi adik-adik bisa ambil itu kebiasaan itu. Pokoknya setiap hari harus baca 1 buku positif gitu ya. Nah, kemudian bentuk belajar yang lain adalah bertanya kepada ahlinya. Ya. Sekarang kan forum-forum untuk bisa bertanya kepada ahlinya tuh banyak ya. Ya, kalau ibu-ibu mungkin ada kajian di masjid gitu ya, langsung ketemu Pak Ustadz gitu ya, Ustazah gitu ya, apa hal yang ini bisa ditanyakan. Atau mungkin sekarang banyak online ya, Zoom gitu ya, kan bisa, podcast gitu ya, bisa langsung bertanya gitu ya. Oke. Kemudian, nah bentuk belajar yang lebih luas lagi adalah mengambil pelajaran dari pengalaman. Ya. Jadi ini kadang-kadang kita nggak sadari bahwa itu adalah belajar gitu. Jadi kalau ibu-ibu adik-adik berkumpul dengan teman-teman gitu ya, kemudian saling cerita ya, dari cerita itu kemudian kita mendapatkan hikmah belajar, itu adalah belajar gitu. Ya, jadi seperti saya setiap hari Selasa pagi saya punya kelas belajar muslimah. Ruang jiwa ibu ya. Jadi yang datang itu ibu-ibu ya, yang ternyata ibu-ibu itu dari rumahnya masing-masing mereka udah punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Ya akhirnya jadi ngeluh, oh aku bukan ngeluh sih, cerita gitu, apa curhat gitu, wah aku tadi capek jengkel begini. Terus si ibu ini, oh iya aku juga pernah ngalamin begitu, aku dulu kalau pas ngalamin begitu aku begini. Oh ternyata ternyata dapat pelajaran dari ibu ini gitu ya. Ya itu, atau misalkan ada komunitas sesama penderita hipertensi ya, ada ya di sini ada posyandu, ada ya posyandu ya, iya ada kan ya, posyandu lansia ya. Jadi kalau ketemu komunitas itu bisa saling mengambil pelajaran. Wah aku kemarin pas tensiku tinggi ya, nggak ada orang yang bisa aku mintain tolong, aku rasanya begini gitu ya. Oh yang satunya, iya aku juga kemarin pernah ngalami seperti itu sama. Aku kemarin begini, alhamdulillah terbantu. Oh, jadi saling berbagi pengalaman. Ya itu juga belajar gitu. Ya jadi memang belajar itu bisa dilakukan dalam banyak hal, banyak bentuk. Ya dan pelajaran kehidupan itu adalah pelajaran yang paling luas, tidak terbatas. Ya karena Masya Allah ya, saya sendiri merasakan sering ya Allah, ternyata ilmunya Allah itu luas tidak terbatas. Kalau buku, ilmu yang ada di buku itu terbatas ya, yang ada di buku. Tetapi ilmunya Allah luas tidak terbatas ya. Kadang-kadang mungkin ibu bisa menemukan ilmu-ilmunya Allah tuh ya kita di alam gitu ya, ketemu melakukan aktivitas di alam gitu ya, ketemu apa gitu ya, itu pelajaran ilmu dari Allah. Ya, itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan.
Bisa dipahami nggak materi saya? Bisa ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Belum? Ya, kita lanjut. Ya, lanjut. Oke. Mengapa banyak orang berhenti belajar? Ya, kenapa banyak orang yang berhenti untuk belajar? Kalau belajarnya itu belajar formal, ya, belajar formal SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu ya. Kuliah 4 standar gitu ya, 4, 5 gitu ya. Ya, kalau ada yang sampai 7 tahun lebih gitu ya udah DO nanti gitu kan. Ya. Jadi kalau kuliah belajar yang formal itu sudah ada standarnya ya. Tapi kalau belajar yang tidak formal ya, itu kadang-kadang orang jadi udahlah nggak melanjutkan belajar gitu ya. Nah, jadi kenapa banyak orang berhenti belajar ya? Jadi kadang-kadang orang suka bilang, ya sudahlah aku udah tua, udah nggak perlu lah kamu ngapain belajar lagi kayak gitu, nggak perlu gitu ya. Jadi dipikirnya kalau udah tua tuh nggak perlu belajar gitu ya. Atau udah merasa pinter, aku udah bisa kayak gitu, sama itu paling ilmunya sama itu. Oh ya, aku dulu kayak gitu udah lebih tahu daripada dia. Nah, akhirnya dia nggak mau belajar lagi. Ya. Atau mungkin ya pengen belajar tapi gimana lagi, kerjaan banyak, repot, nggak ada waktu. Ya akhirnya ya udahlah, serapopo rasinau, orang ngerti rapopo. Ya itu. Atau mungkin ya merasa nggak perlu lagi untuk belajar. Gitu. Ya. Gimana Bu As? Oh kalau Bu As udah gak nyampe ya Bu ya? Gak nyampe apanya Bu? Oh pikirannya udah kayak ini gitu ya. Tapi kalau dengerin aja bisa ya Bu ya? Bisa. Iya mendengerin bisa, tapi kalau nyimpen udah gak nyampe gitu ya. 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 Jadi mungkin karena ada yang tidak menemukan hal yang menarik untuk dipelajari gitu kan. Ya sudahlah nggak perlu belajar lagi gitu ya. Tapi nanti ketika kita bisa menyadari kenapa sih ya kita perlu belajar, apa sih ya yang perlu kita pelajari, ya itu mungkin kita akan bisa menjadi lebih bertahan untuk belajar sampai bisa gitu loh. Ya, itu. Ya. Jadi karena apa? Karena memang ya Allah itu kalau kita sadari gitu ya, Allah memberikan kita hidup tambahan umur gitu ya. Itu adalah memberi kesempatan kita untuk belajar, memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri supaya itu tadi ketika kita Allah panggil gitu ya, sampai dengan waktunya Allah panggil itu kita dalam keadaan yang terbaik gitu. Ya, itu. Ya. Oke, ya jadi belajar tidak ada batasan umur, ya karena belajar itu bukan perlombaan, ya perlombaan untuk jadi pintar bukan, ya. Jadi belajar itu adalah untuk menjadi lebih baik dari kemarin, ya. Wah kemarin kok, aduh aku sekarang alhamdulillah sholatnya sudah 5 waktu, ya. Nah kita tingkatkan lagi belajarnya. Sholatku 5 waktu tapi kok aku bacaannya ada yang belum hafal, ada yang belum paham. Nah belajar kan, jadi berarti aku harus belajar fikih sholat ya. Ternyata aku wuduku kok kayaknya aku belum mantep ya, berarti belajar wudu ya. Ya jadi setiap hal yang kita ingin untuk perbaiki ya itu adalah kesempatan kita untuk belajar, ya. Jadi belajar adalah menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ya. Belajar adalah menambah pemahaman. Ya. Jadi yang kita rasa aku kok belum paham ya. Kenapa ya? Misalkan adik-adik nih, adik-adik udah haid gitu. Tapi kok aku nggak paham ya. Aku kok masih flagnya. Ini flag terus kok, tapi udah berapa hari ini, kapan ya aku mulai sholatnya gitu. Nah itu belum paham, lah berarti perlu belajar gitu. Ya. Jadi belajar untuk memperbaiki amal supaya ya amal yang sudah kita jalankan kemarin ya, kita sudah
mencoba untuk istiqomah itu kita perbaiki, kita tingkatkan supaya amal ibadah kita menjadi lebih baik. Ya. Nah dengan begitu nanti kita akan menjadi bisa lebih dekat, ya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tuh, ya jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari. Ya jadi kalau sudah rasanya sudah belajar itu menjadi kebutuhan, rasanya tuh waktu itu kurang, waktunya tuh kurang gitu. Ya. Jadi kalau orang sudah belajar sampai ke ya Allah kok semakin aku belajar semakin aku merasa bodoh. Ya, jadi pengennya belajar lagi gitu. Ya, karena memang sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya. Cuman kadang-kadang banyak orang yang belum memahami ini sehingga ngapain sih belajar gitu. Karena merasa nggak ada yang perlu dipelajari gitu. Ya. Oke. Nah, orang berilmu itu diangkat derajatnya. Ya. Di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya apa? Mengangkat beberapa derajat ini maksudnya apa? Maksudnya itu yang tulisannya warna coklat itu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu itu orang-orang menjadi hidupnya lebih bijaksana. Ya, lebih bijaksana, lebih tenang, lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih siap menghadapi masalah. Ya. Apakah ini hanya untuk orang-orang yang Pak Ustadz gitu ya, ulama gitu? Enggak. Pokoknya siapa aja orang yang beriman berilmu, ya Allah akan naikkan derajatnya menjadi lebih bijaksana, lebih tenang. Gitu. Ya, contoh aja misalkan ibu-ibu adik-adik. Ketika ibu-ibu adik-adik belum memahami tentang emosi, belum memahami tentang bagaimana untuk mengelola emosi, ya, belum memahami tentang bagaimana mengelola, mengekspresikan marah yang baik, ya. Itu mungkin ketika ada sesuatu yang menjengkelkan, nggak bisa sabar, langsung marah. Marah-marahnya marah-marah yang mungkin banting piring, yang atau mungkin teriak-teriak gitu ya, lisan yang kasar gitu. Tetapi ketika adik-adik ibu-ibu sudah belajar, tahu oh emosi itu ini. Oh ternyata marah itu boleh tapi marahnya marah yang baik. Oh ternyata marah yang baik itu begini gitu ya. Akhirnya jadi apa? Jadi bisa lebih tenang ketika ada sesuatu yang menjengkelkan tapi bisa lebih tenang. Ya, lebih tenangnya itu adalah hasil dari belajar. Ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bisa dipahami nggih? Ya. Nah, belajar membuat ibadah jadi lebih berkualitas. Ya. Jadi di hadis Abu Dawud, Tirmizi, Rasulullah bersabda, keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Ya, kita ulang lagi ya supaya paham. Keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah, ya, orang berilmu dengan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu orang yang banyak ibadahnya banyak gitu ya. Itu seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa ibadah yang dilakukan dengan ilmu akan lebih benar dan lebih bermakna. Jadi kalau kita melakukan ibadah tapi tanpa ilmu, ya ibadahnya kurang gitu loh. Istilahnya kurang bermakna, kurang berbobot gitu.
Tapi kalau kita ibadah disertai ilmu, ya ibadahnya mantap gitu. Ya. Makanya kita juga perlu belajar. Ya. Jadi kalau belajar ini kan berarti kalau kita paham ini akhirnya ya walaupun aku udah tua, alhamdulillah Allah masih kasih umur, alhamdulillah Allah masih kasih ke saya sehat, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan waktu, ya udah deh aku belajar. Walaupun aku udah tua, ya udah deh aku belajar sholat. Ya, padahal cucunya juga lagi belajar sholat tuh, cucunya yang lagi PAUD juga belajar sholat. Simbah belajar sholat juga, iya. Tapi belajar sholatnya kan beda. Kalau bedanya tuh gini, kalau yang anak yang masih PAUD dia belajar mulai mengenal, tapi kalau yang uti, eyangnya itu belajar untuk memperbaiki. Bisa dipahami ya? Ya itu. Jadi sama-sama belajar, tapi yang dipelajari sama tentang sholat, tapi beda gitu. Yang PAUD lagi mengenal, kalau eyangnya memperbaiki, gitu. Ya supaya ibadahnya jadi lebih mantap. Ya, itu ya, bisa dipahami. Nah, manfaat belajar, ya, manfaat belajar bagi kehidupan sehari-hari, ya, nih. Jadi manfaat bagi belajar bagi kehidupan sehari-hari, ya ini karena ini majelisnya majelis muslimah, ya. Menjadi anak yang menyejukkan hati. Adik-adik kan statusnya masih anak nih ya. Jadi kalau kita belajar, ya adik-adik ini masih belajar, itu manfaatnya adalah insya Allah bisa menjadikan kita, adik-adik, menjadi anak yang menyejukkan hati. Ya, kan orang tua itu kan selalu berdoanya Robbana hablana min azwajina min zuriyatina qurrata a'yun gitu kan. Pengen punya anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Gitu. Ya, jadi anak belajar supaya bisa menjadi anak yang menyejukkan hati. Ya. Menjadi ibu yang lebih sabar. Ya. Saya punya peserta di kelas saya, ya itu seorang ibu muda. Ibu muda tapi anaknya udah 2. Jadi ibu muda pernikahannya belum ada 3 tahun, anaknya udah 2. Ya. Saya tanya, ya namanya Mbak gitu, saya panggil Mbak, apa yang tertarik Mbak mau gabung di kelas ini gitu kan? Ya Bu Ina, saya kepengen supaya saya bisa lebih sabar katanya. Karena Masya Allah saya ngurusin anak 2 balita ini, kesabaran saya diuji luar biasa gitu. Ya. Jadi belajar, jadi si ibu itu walaupun dia udah jadi ibu, anaknya 2 balita ya, digendong, naik motor ya, digendong gitu. Ya, masuk ke kelas saya bilang nggak apa-apa belajar, yang penting anaknya mau main nggak apa-apa kan, nggak terlalu ramai, nggak apa-apa, belajar ya, belajar supaya si ibu itu bisa menjadi ibu yang lebih sabar. Ada ibu yang sudah agak lebih dewasa, jadi usia pernikahannya udah hampir 20 tahun. Kenapa ikut belajar juga? Iya Bu, karena saya pengen belajar bagaimana supaya saya jadi istri yang sabar. Ya, karena saya menghadapi suami saya ternyata kok semakin lama semakin menguji saya gitu ya. Saya gimana rasanya supaya jadi istri yang sabar gitu ya, gitu. Nah, di kelas saya itu juga ada yang usianya sudah lanjut, sudah sepuh. Ya, usianya udah hampir 70 tahun gitu. Saya tanya, Ibu masuk ke kelas ini kenapa? Motivasinya apa? Ya saya pengen walaupun anak-anak saya sudah mentas semua, saya udah punya cucu, saya di rumah sendiri gitu ya. Suami udah meninggal, saya di rumah sendiri, tapi saya pengen belajar. Saya pengen belajar bagaimana saya menjadi nenek yang baik. Gitu. Ya, jadi walaupun belajar yang dipelajari itu tentang ibu muda gitu ya, tapi ternyata dari pelajaran itu saya jadi tahu ya ternyata memang tidak semua menantu bisa kita punya harapan yang sama gitu, karena beda-beda menantu juga gitu. Jadi si nenek ini belajar juga gitu ya. Nah, kemudian belajar menjadi tetangga yang lebih bermanfaat ya. Jadi kita ini kan muslim ya, hidup bertetangga, walaupun mungkin tetangga kita non muslim, tetapi kita menjadi tetangga yang baik gitu. Ketika kita menjadi tetangga yang baik ya itu juga nanti ada pahalanya di situ juga kan. Ya, jadi belajar gitu.
bagaimana menjadi tetangga yang baik gitu ya. Jadi ternyata Masya Allah gitu, banyak sekali manfaat belajar bagi kehidupan sehari-hari ya. Ini kalau dipecah lagi pelajarannya banyak banget ini ya, beberapa kali pertemuan nanti. Nah kemudian kita lanjut, belajar menjaga kesehatan jiwa ya. Dalam pertemuan saya sebelumnya kita udah banyak bahas terkait dengan kesehatan jiwa ya. Orang yang terus belajar itu biasanya akan lebih terbuka ya. Bukan orang yang tertutup, tapi orang yang terbuka, orang yang mau menerima saran, mau menerima kritik ya. Jadi orang yang terus belajar biasanya lebih terbuka, lebih optimis, nggak pesimis, jadi lebih semangat ya, lebih percaya diri, tidak mudah merasa hidupnya berhenti ya. Ini jadi belajar membuat hati dan pikiran tetap hidup ya. Jadi hidupnya memang hidup gitu ya, bukan hidup yang bosan hidup gitu ya. Jadi itu perlu belajar. Oke. Nah, yang kita pelajari itu adalah ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat tidak akan terputus. Ya, materinya lanjut. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini kita tahu ini juga kalau kita belajar kan. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu ini. Oh ya Allah, ternyata manusia meninggal dunia itu terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Oh kalau begitu aku semangat deh. Aku coba belajar deh gimana caranya supaya aku bisa sedekah jariah. Ya belajarlah sedekah jariah itu apa. Ya, berupa apa gitu. Aku nggak punya uang, tapi bisa nggak ya sedekah jariah? Belajar lagi gitu. Baca buku. Kalau baca buku nggak ada yang nggak jelas, tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana ya? Saya ini bukan pensiunan, sudah tua, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, tapi saya pengen sedekah jariah. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz nanti ngasih ilmunya, ya gitu. Oke. Nah, ilmu yang kita ingin wariskan, ilmu apa yang ingin kita wariskan kepada anak dan cucu? Ya, jadi ini untuk ibu-ibu nih. Apa nih? Ya walaupun hanya sekedar nasihat kecil gitu ya. Tapi kalau itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya itu bisa menjadi sedekah jariah. Gitu. Ya. Oke, ada kisah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau ini adalah seorang ulama besar, ahli hadis, ya, muridnya Imam Syafi'i. Ya. Pada usia tua beliau masih membawa tinta dan alat tulis untuk belajar. Nah, zaman dulu alat tulisnya bukan buku. Ya. Kalau sekarang kan adik-adik ini alat tulisnya udah nggak bawa buku lagi, bawanya HP, udah nulisnya di situ gitu ya. Nah, nanti kalau HP-nya habis baterai udah gak bisa buat nulis gitu ya. Jadi kalau zaman dulu bawanya apa dulu? Ya sabak ya, apa tuh lapis kayu gitu ya, ya tulis pakai tinta. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pun sudah tua, beliau kemana-mana masih membawa tinta dan alat tulis. Jadi beliau itu menulis 1 juta hadis beliau tulis ya. Kemudian ada orang yang bertanya, sampai kapan engkau akan belajar? Imam bin Hambal menjawab, aku akan belajar dari mulai buayan sampai liang lahat. Ya, sampai nanti ya Allah panggil, habis waktunya belajar udah sampai itu gitu. Kalau Allah masih kasih waktu belajar ya terus belajar. Makanya dia kemana-mana bawa sabak dan tinta gitu. Ya, jadi ya kalau zaman sekarang alhamdulillah mudah. Ya saya lah, insya Allah saya orang yang suka belajar. Ya. Jadi banyak banget yang bisa saya tangkap. Jadi ada hal apa gitu, kelihat apa, oh itu kok jadi misalkan rasa ingin tahu saya, oh itu ada ibu-ibu yang, kenapa ibu-ibu itu kok
jalannya diseret. Ya, itu jadi saya pengen tahu kenapa ibu-ibu itu jalan seret. Itu jadi apa ya? Poin ilmu buat saya, karena saya jadi pengen tahu kenapa itu ibu jalannya diseret. Ya, ya kalau saya bisa dekatin ke ibunya, saya tanya, Bu, ibu kenapa jalannya diseret? Oh ini karena sakit. Ya, sakitnya karena apa? Terus saya telusuri. Ya nanti saya hubungkan dengan keilmuan. Saya cari buku, saya baca buku dan sebagainya. Ya itu contoh aja gitu. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ya, jadi sekarang ini yang kita bisa pelajari itu ada ilmu agama, ada ilmu kehidupan. Ya, jadi ilmu agama tadi Al-Qur'an selain dibaca juga kita perlu pelajari maknanya. Ya, kemudian tafsir. Ya, mungkin di sini juga ada kajian tafsir ada ya, ada. Kemudian hadis, ya kita perlu belajar hadis, kemudian fikih ibadah. Nah ini ilmu agama yang kita pelajari, ya. Jadi adik-adik juga nanti silakan ya ilmu ini tuh dipelajari. Al-Quran, tafsir, hadis, fikih gitu. Kemudian ilmu kehidupan, ya ilmu kehidupan yang kita bisa pelajari adalah ilmu terkait dengan bagaimana mengelola emosi. Ya, kemudian tentang kesehatan keluarga, ya kesehatan diri, kesehatan keluarga, ya kemudian bagaimana pengasuhan, ya pengasuhan anak, pengasuhan cucu, ya kemudian bagaimana keterampilan lain yang bermanfaat. Keterampilan lain yang bermanfaat banyak banget, ya contoh misalkan bagaimana memasak aja udah banyak banget ya, masak macam-macam, masakan tradisional, masakan modern, masakan apalah banyak, ya bagaimana cara membatik, bikin batik ya, atau bagaimana mengurus rumah dan sebagainya gitu ya. Bahkan sekarang cara mengurus rumah aja ada kelasnya loh Bu. Ya kalau dulu zaman ibu-ibu, dulu mungkin di sekolah ada pelajaran PKK ya, ada itu. Zaman saya masih ada pelajaran PKK, tapi zaman adik-adik ini udah nggak ada pelajaran PKK gitu. Ya. Itu udah nggak diajarkan di sekolah gitu pelajaran PKK. Kalau zaman saya dulu saya masih ngalamin setrika aja saya diajarin di sekolah gitu ya. Bagaimana menyetrika ini loh sudut ya lipat baju aja dulu diajarin di sekolah gitu. Sekarang kan nggak ada gitu. Ya jadi kalian nih itu perlu belajar. Perlu belajar. Walaupun di sekolah nggak ada pelajarannya, tapi kalian perlu belajar ya. Ya jadi supaya keterampilan bermanfaat dalam kehidupan itu kalian bisa gitu ya. Jadi jangan sekarang udahlah nggak perlu belajar, ngapain belajar nyetrika, laundry aja udah bisa. Iya laundry bisa. Ya, nyuci gitu ngapain belajar nyuci ya gitu kan. Sekarang tinggal ada gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak muda gitu ya kadang-kadang disuruh belajar keterampilan rumah tangga itu jawabnya udahlah besok ada pembantu gitu. Nyapu aja gak bisa, iya gitu ya. Padahal Masya Allah ya, istri saya tuh belajar nyapu apa tuh halaman. Dulu pakai sapu lidi ya, pakai sapu lidi tuh kan, iya pakai sapu lidi kan garisnya tuh garis gini itu nanti balik gitu kan, ya rapih banget gitu kan ya. Tapi sekarang masih ada ya kalau ya mungkin yang angkatan ibu-ibu masih melakukan seperti itu. Tapi coba adik-adik, pernah nggak adik-adik memperhatikan bagaimana ibu-ibu sepuh ini membersihkan halaman, nyapu halaman gitu. Ya, itu keterampilan yang sekarang sudah langka. Jadi kalau ibu-ibu sepuh ini bisa memberikan ilmunya kepada adik-adik itu luar biasa. Ya, dan adik-adik mau belajar itu luar biasa. Ya, itu karena itu ilmu langka gitu ya. Sekarang udah langka gitu ya. Nah, langkah kecil apa yang kita bisa lakukan ya terkait dengan belajar? Ya, jadi oke materinya. Mengikuti kajian rutin, ya silahkan mengikuti kajian rutin. Mau jadwalnya yang di sini, yang di mana banyak ya kajian sekarang banyak sekali, alhamdulillah gitu ya. Kita mau ambil kajian pagi, kajian siang, kajian sore, kajian malam ada, Senin sampai dengan Senin lagi ada gitu ya, alhamdulillah. Kemudian banyak membaca buku tadi ya, membaca buku beberapa halaman buku setiap hari. Ya, menyimak kajian aja sekarang gampang di rumah rebahan, tinggal buka apa Bu?
Buka YouTube udah gitu kan, mau milih gitu kan, tinggal milih siapa sekarang mau belajar apa, ustadznya siapa, udah tinggal buka gitu. Yang penting ada kuotanya gitu kan. Iya, jadi gampang banget tuh belajar ya, menyimak kajian. Nah, kemudian bertanya ketika belum paham tadi sudah, kemudian mengamalkan satu ilmu. Jadi setiap apa yang kita sudah pelajari itu jangan hanya cuma disimpan, tapi diamalkan ya, coba dipraktekkan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini akhir-akhir materinya, kita coba muhasabah. Kita coba evaluasi ya. Ilmu apa yang selama ini saya abaikan? Ya, ilmu apa nih yang selama ini saya abaikan, nggak peduli gitu ya. Padahal sebenarnya ilmu itu penting gitu. Tapi ilmu apa? Coba dicek ya. Kemudian kebiasaan apa yang perlu saya perbaiki? Ya, kebiasaan apa yang perlu saya perbaiki, dan selanjutnya adalah coba satu hal yang ingin saya pelajari mulai hari ini. Silahkan nanti ibu-ibu, adik-adik masing-masing dicek lagi apa yang perlu saya pelajari, apa yang kemarin saya tidak pelajari, supaya kita bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Begitu ya Bu ya? Oke, karena waktunya juga sudah terbatas, ini mau maghrib ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk belajar, menambah ilmu, memperbaiki diri, menambah amal, dan menjadi lebih bermanfaat ya. Amin, alhamdulillah. Saya rasa itu, mudah-mudahan materi sore ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan bersama. Ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada sore hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.